Malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang bid'ah atau konsep bid'ah dalam pandangan para ulama mazhab, yang mana pada bulan yang lalu kita sudah membahas bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah tentang bid'ah, dan kita anggap sudah selesai. Maka berikutnya kita lanjutkan bagaimana pandangan Imam Malik bin Anas dan konsep-konsep yang bisa kita gali daripada cabang-cabang atau persoalan yang dia bid'ahkan. Nah, terlebih dahulu kita melihat apa saja persoalan yang dinyatakan bid'ah oleh Imam Malik. Paling tidak dari semua kitab mazhab Maliki kita bisa menemukan 14 persoalan yang dinilai bid'ah oleh Imam Malik. Apa itu? Yang pertama, perkara yang ditetapkan bid'ah oleh Imam Malik adalah mengkhususkan membawa mayit dari sisi tertentu. Ini adalah bid'ah. Kalau ada yang menyengaja membawa atau mengusung jenazah, namanya mendahulukan dari arah kepala, maka dalam pandangan Imam Malik itu bid'ah. Walaupun tidak bid'ah menurut ulama yang lain. Itu persoalan pertama yang dibid'ahkan. Persoalan yang kedua yang dibid'ahkan oleh Imam Malik adalah mencukur kumis secara bersih. Bagi Imam Malik, perintah Rasulullah SAW, Qisus Sawarib atau Juzus Sawarib, potong kumis, itu adalah memotong kumis itu hanya untuk membersihkan sehingga tidak menutupi bibir, tidak menutupi iton. Maka siapa yang mencukur bersih kumisnya dalam pandangan Imam Malik itu adalah bid'ah. Walaupun menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan bid'ah. Nah, Imam Malik mendukung pendapatnya ini dengan perbuatan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memotong kumisnya tidak bersih, tapi hanya sekedar membersihkan kumis untuk menampakkan bibir. Karena dengan dalil kalau Umar itu geram melihat seseorang, dia akan pilin-pilin kumisnya. Ini menandakan kumisnya tidak dicukur bersih. Malahan berarti kumisnya tetap ada, minimal bisa dipegang dengan jari. Oleh Imam Malik, dia mengatakan bahwa orang yang mencukur bersih kumisnya itulah bid'ah yang tersebar di zaman kita sekarang. Artinya di zaman dia itu adalah bid'ah. Bahkan tak tanggung-tanggung orang yang mencukur bersih kumisnya dalam pandangan Imam Malik dia harus dihukum, hukum ta'zir. Berarti haram hukumnya memotong kumis bersih. Nah, tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal beda. Malah kumis itu sunnahnya adalah dipotong bersih, dicukur bersih. Imam Ahmad menambah dengan dalil sikap Abdullah bin Umar. Kalau tadi Imam Malik berpedoman di samping hadis Nabi, juga berpedoman kepada sikap Umar bin Khattab yang hanya memotong kumisnya untuk membersihkan bibir, untuk menampakkan bibir. Tapi anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab itu malahan memotong bersih kumisnya. Nah, itu persoalan kedua yang dihukumi bid'ah oleh Imam Malik. Kemudian yang ketiga, mengiringi jenazah yang disertai dengan api, itu juga dihukumi bid'ah. Kemudian memotong kuku dan mencukur rambut, kemaluannya. Kemudian meletakkan
kedua pipi dan dahi di Hajar Aswad. Ini bid'ah bagi Imam Malik. Karena sunnah saat berada di Ka'bah itu adalah mencium Hajar Aswad. Sebagaimana perbuatan Umar bin Khattab. Dan dia saat mencium itu mengatakan, kalau sesungguhnya kamu ini hanyalah sebuah batu. Kalau bukan aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi hadisnya begitu, maka sunnah terhadap Hajar Aswad itu hanyalah mencium saja, tidak meletakkan pipi kiri dan kanan dan dahi di atas Hajar Aswad setelah mencium tadi. Maka bagi Imam Malik, siapa yang meletakkan kedua pipi dahinya di atas Hajar Aswad setelah menciumnya, itu adalah bid'ah. Hanya yang anehnya, walaupun Imam Malik menyatakan itu bid'ah, tapi dia sendiri pernah melakukan. Disebutkan dalam kitab, beliau sendiri pernah melakukan itu. Barangkali analisa kenapa beliau melakukan sendiri padahal dia katakan bid'ah, karena pada saat dia setelah mencium Hajar Aswad, dia letakkan ke kening pipi kiri dan kanan, saat itu Ka'bah lagi sepi. Saat itu Ka'bah lagi sepi. Tapi dia menyatakan bid'ah. Ini terlepas dari persoalan hukum, karena hukum bid'ah itu tidak mesti haram. Ada kalanya makruh, ada kalanya lebih ringan lagi. Nah, persoalan berikutnya yang dinyatakan bid'ah oleh Imam Malik adalah membaca Allahumma minka wa ilaika ketika menyembelih hewan. Biasanya yang dibaca saat menyembelih hewan itu Bismillahi wallahu akbar. Ada lafaz Allahumma minka wa ilaika. Ya Allah, ini dari engkau dan untuk engkau. Maka lafaz ini tidak ada dalilnya bagi Imam Malik saat menyembelih hewan, maka dia nyatakan mengucapkan Allahumma minka wa ilaika saat menyembelih hewan itu adalah bid'ah. Persoalan berikutnya yang dinyatakan bid'ah oleh Imam Malik adalah duduk di masjid setelah sholat asar untuk berdoa pada hari Arafah. Hari Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, saat para jemaah haji berwukuf di padang Arafah, maka mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, ada yang mengadakan berkumpul di masjid-masjid pada hari Arafah itu setelah sholat asar. Oleh Imam Malik itu tidak ada dalilnya. Dan dia mengklaim, mengatakan duduk di masjid setelah sholat asar dengan dalam rangka berdoa pada hari Arafah itu adalah bid'ah, karena tidak ada dalilnya. Tapi sebenarnya ada yang menganalisa tidak sampainya dalil kepada Imam Malik, karena berkumpul setelah sholat asar pada hari Arafah itu dilakukan oleh sebagian sahabat. Di antaranya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pada hari Arafah dia berkumpul di masjid dalam rangka beribadah ataupun berzikir. Nah, barangkali ada yang menganalisa tidak sampai berita tentang Ibnu Abbas itu berkumpul di masjid pada hari Arafah, maka Imam Malik membid'ahkan acara atau kegiatan atau ibadah berkumpul pada hari Arafah setelah sholat asar itu. Persoalan berikutnya yang dibid'ahkan oleh Imam Malik adalah membaca surat Al-Ikhlas beberapa kali dalam satu rakaat. Membaca surat Al-Ikhlas, mengulang-ulang surat Al-Ikhlas itu dalam satu rakaat. Itu menurut Imam Malik bid'ah. Nah, padahal memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa seorang sahabat ketika dia menjadi imam, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas setiap rakaatnya. Memang bukan mengulang-ulang. Jadi ada seorang imam dulu pada masa Rasul di Madinah,
Setiap sholat fardu dia sebagai imam selalu, apakah setelah baca Al-Fatihah atau setelah baca ayat, selalu membaca surat Al-Ikhlas setiap rakaatnya. Akhirnya jemaahnya komplain, minta kepada sang imam ini jangan terus-menerus membaca surat Al-Ikhlas setiap rakaat sholat. Nah, sang imam ini keras, teguh, tegas dia katakan, saya akan tetap membaca surat Al-Ikhlas itu pada setiap rakaatnya. Kalau kalian tak suka, silakan cari imam lain. Kalau kalian redho, saya akan tetap jadi imam. Nah, begitu tegasnya. Ya, dan kalau kalian sampai sudah cari imam yang lain, kata imam tadi. Yang penting setiap sholat, setiap rakaat sholat, saya akan selalu membaca surat Al-Ikhlas. Akhirnya jemaahnya mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasul panggil, dia tanya, kenapa kamu tidak mau mengikuti keinginan jemaah? Lalu jawab sang imam ini, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Aku sangat mencintai surat Al-Ikhlas itu. Lalu saat itu juga Jibril datang memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah mencintai laki-laki atau imam tadi. Nah, jadi kata Rasul kepada dia, karena engkau atau disebabkan kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat salatmu, itulah yang menjadikan Allah mencintaimu. Engkau menjadi ahli surga. Nah, kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pada masa sahabat pun juga ada yang menganggap remeh tentang yang membaca selalu surah Al-Ikhlas ini. Maka Rasulullah menyanggah. Apa kata beliau? Innaha sulusul Quran. Kalian jangan anggap remeh surat Al-Ikhlas itu. Karena surat Al-Ikhlas itu sama ukurannya dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Begitu mulianya. Jadi kalau kita bisa setiap rakaat salat minimal baca surat Al-Ikhlas. Apakah sebelum membaca ayat atau setelah membaca ayat selesai membaca surah Al-Fatihah. Karena begitu besar pahalanya, nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Nah, persoalan yang dibid'ahkan oleh Imam Malik bukan persoalan membaca surat Al-Ikhlasnya pada setiap sholat. Yang dinyatakan bid'ah oleh Imam Malik itu adalah orang yang membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang kali untuk memperbanyak bacaan dalam satu rakaat. Itu yang dinyatakan bid'ah. Rakaat pertama dia baca Al-Ikhlas, setelah baca Al-Fatihah diulang lagi Al-Ikhlas, diulang lagi berulang-ulang. Tujuannya untuk memperbanyak bacaan ayat dalam satu rakaat. Kalau ayatnya surat Al-Ikhlas yang diulang-ulang, maka itu adalah bid'ah menurut Imam Malik. Tapi Imam Malik pun memberikan pengecualian, kecuali bagi orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran kecuali surat Al-Ikhlas. Jadi kalau hafalan satu-satunya orang ini hanyalah surat Al-Ikhlas, sementara dia juga ingin memperbanyak bacaan ayat dalam rakaat sholatnya, maka boleh mengulang-ulang surat Al-Ikhlas itu dalam satu rakaat. Tapi kalau tidak, dia masih punya bacaan atau hafalan ayat yang lain, maka tidak boleh mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dalam satu rakaat. Tapi beda rakaat boleh. Kalau diulang juga, sementara dia punya bacaan yang lain, hafalan yang lain, itu bid'ah menurut Imam Malik. Nah, kemudian perkara berikutnya yang dibid'ahkan oleh Imam Malik adalah berpelukan dua orang lelaki muslim dan mencium di antara kedua keningnya. Ini dibid'ahkan. Padahal Rasulullah SAW pernah melakukan itu saat beliau berjumpa dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Mungkin lama tak ketemu dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Zaid ini awalnya dia seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW
Sehingga dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, Allah yang memberikan nikmat kepada dia dan engkau pun Muhammad memberikan nikmat kepadanya. Apa nikmat yang Rasulullah berikan kepada Zaid bin Harisah? Nikmat pertama, kalau Allah memberikan nikmat berupa dia berikan dia hidayah Islam, dia masuk Islam. Kalau nikmat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Zaid bin Harisah adalah dia memerdekakan dia. Awalnya dia budak, Rasulullah memerdekakan. Tidak cukup sampai di situ, kemudian Rasul angkat dia sebagai anak angkatnya. Bahkan tidak cukup mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya, Rasulullah pun mencarikan jodohnya. Dan jodoh yang dia pilihkan bukan dari kalangan budak atau mantan budak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjodohkan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jais. Zainab binti Jais ini kalau bahasa kitanya bapok, karena ibu dari Zainab binti Jais ini bernama Umaymah itu adalah kakak beradik dengan ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah. Kakak beradik, berarti anak dari bibinya. Itulah perempuan yang dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zaid. Zainab binti Jais dia nikahkan dengan Zaid anak angkatnya. Begitu luar biasanya nikmat yang Rasul berikan kepada Zaid seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab itu. Nah, jadi lama tak berjumpa dengan Zaid bin Harisah. Saat perjumpaan itu beliau mencium keningnya. Nah, tetapi oleh Imam Malik mencium kening itu antara dua orang laki-laki itu adalah bid'ah. Apa alasannya? Karena perbuatan itu adalah kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dilakukan oleh yang lain. Tapi ulama lain mengatakan itu tidak bid'ah, malah menjadi dalil. Boleh saja. Yang penting tidak ada maksiat di situ. Hanya sekedar menunjukkan rasa kasih sayang, kangen dan lain sebagainya, boleh saja. Kalau bahasa kita sekarang cipika-cipiki antara laki-laki yang tapi bukan karena ada maksiat. Tapi Imam Malik mengatakan itu adalah bid'ah. Nah, persoalan berikutnya yang dinyatakan bid'ah oleh Imam Malik adalah menyapu wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Sunnah berdoa mengangkat tangan. Kalau ada yang mengatakan tak disunnahkan mengangkat tangan saat berdoa karena ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah mengangkat kedua tangan saat berdoa kecuali saat sholat istisqa. Nah, itu berarti hanya memakai satu hadis tapi tidak melihat kepada hadis lain. Jadi kalau ada orang mengatakan tak ada sunnah mengangkat tangan saat berdoa berdasarkan hadis itu, berarti dia tidak tahu dengan hadis-hadis yang lain. Apa sebab? Memang ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan kecuali saat berdoa waktu sholat istisqa. Memang ada. Tapi dalam hadis lain beliau juga menyebutkan sunnah mengangkat tangan saat berdoa. Lalu bagaimana cara memahami hadis yang sepertinya bertentangan ini? Nah, oleh sebagian ulama maknanya memang kalau mengangkat tangan saat berdoa tinggi-tinggi sampai kelihatan putih ketiak beliau, itu hanya beliau lakukan pada saat sholat atau khutbah istisqa. Artinya mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai kelihatan putihnya ketiak beliau itu hanya dilakukan pada waktu sholat istisqa atau pada khutbah istisqa. Sementara pada momen doa biasa beliau memang tidak pernah mengangkat tangan tinggi-tinggi. Tapi beliau tetap mengangkat tangan, cuman dengan cara mengangkat tangan tinggi-tinggi hanya dilakukan pada saat sholat istisqa atau pada khutbah istisqa itu. Nah, lalu Imam Malik bin Anas
menyebutkan menyapu wajah dengan kedua tangan setelah berdoa itu adalah bid'ah. Apa alasannya? Karena Imam Malik menganggap hadis yang menyebutkan menyapu wajah, kadang katakan ini, menyapu wajah setelah berdoa itu adalah dhaif. Berarti Imam Malik membid'ahkan menyapu wajah dengan kedua tangan setelah berdoa disebabkan karena dhaifnya hadis itu. Dhaifnya hadis yang menyebut itu. Nah, persoalan berikutnya yang dibid'ahkan oleh Imam Malik adalah majlis qasas, tukang dongeng. Nah, untuk menarik perhatian orang, ahli cerita, tukang dongeng, itu adalah perkara bid'ah. Kemudian persoalan berikutnya adalah ada 14 masalah. Berikutnya adalah ucapan orang yang sedang tawaf saat melewati Hajar Aswad, dia katakan imanan bik wa tasdiqan bi kitabik. Artinya saat melewati Hajar Aswad itu dikatakan imanan bik, dengan keimanan kepada Engkau ya Allah, dan tasdiqan bi kitabik, dan dengan membenarkan kitab yang Engkau turunkan. Kira-kira begitu. Ini tidak ada dalilnya menurut Imam Malik, maka dia katakan itu bid'ah. Nah, persoalan berikutnya yang dibid'ahkan Imam Malik adalah azan di hadapan khatib pada hari Jumat. Azan di depan khatib pada hari Jumat. Imam Malik, khatib itu tentu berada pada tempat yang agak tinggi sehingga suaranya bisa didengar oleh banyak orang, bukan di depan khatib. Bukan di depan khatib. Itu dibid'ahkan oleh Imam Malik. Walaupun sebetulnya ada yang mengadakan azan 2 kali, seperti yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Yang 1 kali itu untuk mengingatkan kaum muslimin yang bersiap-siap untuk menunaikan ibadah Jumat. Yang kedua itu saat masuknya atau saat hendak melaksanakan ibadah Jumat itu sendiri. Tapi bagi Imam Malik, kalau azan di hadapan khatib itu adalah perkara bid'ah. Nah, perkara berikutnya yang dinyatakan bid'ah oleh Imam Malik adalah para pembaca Al-Quran yang berkumpul membaca satu surat bersama-sama. Berkumpulnya itu dia katakan bid'ah. Nah, kemudian persoalan yang terakhir, ini sering kita dengar tentang yang dia bid'ahkan adalah bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa. Ini sering kita dengar dalam kajian-kajian di Ustaz Besos menyatakan ketika ada seseorang bertanya kepada Imam Malik dalam majelisnya, bagaimana Allah itu beristiwa? Nah, dia katakan istiwa itu maknanya dipahami. Lalu kaifiahnya tidak diketahui. Kalau makna katanya kita tahu. Dan bertanya tentang kaifiah, bagaimana cara Allah beristiwa, itu adalah bid'ah. Tak boleh. Nah, kalau tidak salah, si penanya ini akhirnya diusir oleh Imam Malik dari majelisnya. Wallahu a'lam. Nah, itu 14 masalah atau perkara yang dinyatakan bid'ah oleh Imam Malik. Nah, masalah yang dibid'ahkan ini jangan cepat-cepat berarti semua masalah itu haram, tidak begitu. Dalam analisa terhadap persoalan yang dibid'ahkan oleh Imam Malik ini, kita melihat paling tidak hanya 2 masalah saja yang dinyatakan haram oleh Imam Malik. Yang pertama masalah akidah tentang bertanya bagaimana cara Allah beristiwa. Nah, itu sangat keras. Yang kedua yang diharamkan
melihat indikasi perkataan Imam Malik yang diharamkan adalah orang yang mencukur kumisnya bersih. Itu yang dia bid'ahkan dan diharapkan. Kenapa kita pahami Imam Malik mengharamkan mencukur kumis secara bersih? Karena dia katakan inilah bid'ah yang terjadi pada masa dia dan pelakunya layak atau hendaklah diberikan hukuman ta'zir. Kalau sudah dihukum hukuman ta'zir, apakah dengan dipenjara, dicukur dan lain sebagainya, dicambuk, dipukul, tentu ini menunjukkan keharaman. Kalau dia tak haram, tak mungkin Imam Malik memfatwakan ada hukuman had. Nah, itulah 14 masalah yang dinyatakan bid'ah oleh Imam Malik. Sekarang berikutnya kita lihat bagaimana pandangan Imam Malik atau metode Imam Malik menyatakan kebid'ahan dari persoalan-persoalan yang dia nyatakan bid'ah tadi. Tentu ada cara atau istimbatnya. Nah, Imam Malik memang tidak menjelaskan alasan-alasan dia membid'ahkan, tapi melihat dari metode yang dia pakai dalam mengistimbatkan hukum, kita bisa melihat seperti apa cara Imam Malik menetapkan suatu perkara baru itu sebagai perkara yang dinilai bid'ah. Sebagaimana Imam Abu Hanifah pada bulan yang lalu kita bahas, dan juga imam-imam yang lain, Imam Syafi'i, nantinya Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semuanya sepakat dalam menetapkan suatu perkara itu sebagai bid'ah dengan dua langkah pertama. Langkah yang pertama, memastikan bahwa perkara itu adalah muhdasa. Muhdasa perkara baru, tidak pernah terjadi atau dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu semuanya sepakat berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Nah, itu dasarnya, semua sepakat. Man ahdasa, siapa yang melakukan perkara baru, berarti belum ada pada masa Nabi dan pada masa sahabat. Fi amrina haza, dalam urusan atau perintah agama kami ini. Berarti perkara baru yang dikatakan bid'ah itu mereka semua sepakat hanya dalam persoalan agama. Apa itu persoalan agama? Semua persoalan yang dicakup oleh khitab syar'i. Itu semua persoalan yang di situ ada khitab syar'i, maka berpotensi untuk dihukumi bid'ah kalau menyalahi khitab syar'i itu. Nah, jadi dia adalah urusan agama, itu semua sepakat. Jadi pertama muhdasa, yang kedua perkara muhdasa itu adalah urusan agama, dan pada yang ketiga ini yang mereka berbeda pendapat. Apa itu? Bahwa perkara yang muhdasa itu dalam urusan agama memang menurut istimbat hukum mereka tidak ada dalilnya. Itulah sebabnya mereka menyatakan sebagai bid'ah. Kalau hanya sekedar persoalan itu muhdasa atau baru, atau dia juga urusan agama, belum tentu bid'ah. Dia baru urusan agama, belum tentu bid'ah. Kalau tidak terpenuhi unsur yang ketiga, itu tidak ada dalilnya. Maka untuk menetapkan ada atau tidak adanya dalil suatu masalah, itu tergantung kepada metode para imam itu dalam mengistimbatkan hukum dari dalil. Jadi syarat yang ketiga,
tidak ada dalil atau memang tidak terjangkau oleh dalil melalui metode istinbat yang dipakainya. Nah, jadi setelah suatu perkara ditetapkan sebagai muhdasa dan termasuk urusan agama, maka langkah berikutnya adalah mengkaji perkara tersebut berdasarkan dalil dengan istinbat yang dipergunakan. Artinya, apabila perkara tersebut tidak dapat dikembalikan kepada dalil apapun, maka secara langsung tentu ditetapkan sebagai perkara bid'ah. Berarti cukup 3 persyaratan: dasar, perkara agama, tidak ada dalil sama sekali. Sekarang bagaimana metode istinbat oleh Imam Malik? Nah, yang pertama, ini semua sepakat, tentu berpegang kepada Al-Quran, itu jelas. Yang kedua, berpegang kepada sunnah. Yang ketiga ini tidak semua sepakat. Sebagian ulama mengatakan adalah ijma'. Kalau Imam Malik, dia katakan amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah. Kemudian yang keempat, dia berpegang kepada fatwa sahabat. Kemudian kepada qiyas. Kemudian maslahah mursalah, kemudian istihsan, kemudian zara'i atau sadu zari'ah. Nah, kalau suatu masalah tidak dicakup oleh dalil Al-Quran, tidak dicakup oleh dalil As-Sunnah, tidak ada dalam amal ahli Madinah, tidak ada dalam fatwa sahabat dan dalil-dalil yang disebutkan tadi, maka dia dihukumi bid'ah. Nah, sekarang apa itu amal ahli Madinah? Artinya di sini, kalau suatu perkara tidak ditemukan ahli Madinah atau penduduk Madinah, mulai dari sahabat sampai kepada masanya Imam Malik, persoalan itu tidak ada pada mereka, maka bagi Imam Malik itu tidak bisa dipegang. Walaupun ada hadis lain yang menyebutkan tentang itu, maka Imam Malik akan meninggalkan itu. Contoh singkatnya, cara membaca surat Al-Fatihah. Bagi Imam Malik, basmalah itu tidak dibaca saat membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Apa sebab? Karena menurut dia, sejak masa sahabat sampai pada masa dia di Madinah, tidak satu pun yang membaca basmalah saat membaca Al-Fatihah. Padahal itu adalah persoalan semua muslim. Yang namanya muslim beriman pasti sholat, setiap sholat pasti membaca Al-Fatihah. Sekarang tidak satu pun ditemukan sahabat tabi'in yang membaca itu di Madinah. Nah, padahal ini masalah umumul balwa. Kalau begitu, oleh Imam Malik tidak diamalkan. Bahkan ada yang mengatakan membaca basmalah itu dalam surah Al-Fatihah termasuk kepada perkara yang bid'ah. Jadi tidak diamalkan oleh penduduk Madinah. Logikanya, kenapa Imam Malik memegang kepada ahli Madinah? Karena sahabat yang paling banyak bermukim adalah di Madinah. Mereka beramal di Madinah. Dan adanya hadis-hadis Nabi yang menyebutkan keistimewaan Madinah. Jadi ada dalil-dalilnya. Kemudian fatwa sahabat. Kalau tak ada fatwa sahabat, nah berarti tidak terjangkau oleh dalil. Tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam sunnah, tak ada diamalkan oleh ahli Madinah, tak ada dalam fatwa sahabat, dan juga tidak dijangkau oleh qiyas. Nah, qiyas ini menyamakan hukum suatu perkara dengan menyamakan hukum suatu perkara yang tidak disebutkan nasnya
baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi, dengan perkara yang disebutkan hukumnya dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah Nabi, ada dasnya. Jadi perkara ini tidak ada dasnya, tapi memiliki ilat yang sama dengan perkara yang disebutkan dalam nas. Maka itu namanya qiyas. Menyamakan hukumnya yang tidak ada dasnya dengan perkara yang ada dasnya dengan sebab adanya ilat. Contoh, dalam Al-Quran tak satu pun ada ayat dan juga dalam hadis Nabi yang mengharamkan narkoba. Tak ada. Tak ada ayat tentang narkoba. Bahkan dalam bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran, tak dikenal kata-kata narkoba atau narkotika. Tak ada. Yang ada di dalam Al-Quran hanya khamar. Innamal khamru wal maisir, kan begitu. Lalu, apakah narkotika itu tidak haram kecuali atas izin dokter untuk kemaslahatan? Lihat sebabnya, lihat ilatnya. Ketika Al-Quran mengharamkan khamar, apa ilatnya? Ilatnya adalah memabukkan. Sesuai dengan kata khamar itu sendiri, dari khamara itu maknanya adalah menutup. Yang ditutup adalah akal. Jadi orang yang mabuk itu berarti akalnya tertutup. Itulah khamar. Tapi khamar itu sejenis minuman perasan yang fermentasi beberapa waktu sehingga menjadi khamar dari anggur. Nah, itu khamar. Ilat diharamkannya khamar itu adalah karena memabukkan. Kalau begitu semua makanan, minuman ataupun benda apapun yang kalau memabukkan maka disamakan hukumnya dengan khamar. Maka ini yang disebut dengan metode qiyas. Itu yang dipakai oleh Imam Malik. Nah, berikutnya dengan memakai maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini kemaslahatan lepas. Ada suatu masalah atau perkara yang mengandung maslahah, tapi perkara itu tidak ada perintah yang menyuruh melakukan, tidak ada pula dalil yang melarang. Tidak ada perintah, tidak ada yang melarang, tapi ada kemaslahatan, ada kebaikannya. Nah, maka itu dianjurkan untuk dilakukan dengan dasar maslahah mursalah. Maslahah mursalah. Maka itu menjadi metode istinbat hukum. Ini maslahah, tapi tak ada dalil yang menyuruh, tak ada yang melarang. Maka itu dianjurkan dengan dalil maslahah mursalah. Kemaslahatan lepas, tidak dilarang dan tidak disuruh. Yang berikutnya adalah metode istihsan. Istihsan itu mengambil sesuatu yang lebih baik dari dua pilihan yang terbaik. Istihsan. Nah, dalilnya ada. Kalau masalah mursalah, dalilnya tak ada, tapi mengandung kemaslahatan. Kalau istihsan ini, dalilnya ada. Antara dua masalah yang harus dipilih salah satunya, dua-duanya ada dalilnya, dua-duanya disyariatkan. Tapi tak mungkin melakukan kedua-duanya, maka memilih mana yang terbaik dari dua pilihan itu. Itu namanya istihsan. Dalam buku fikih, ketika seseorang sedang melaksanakan sholat di atas kapal atau di atas sampannya, sedang sholat, tiba-tiba lewat di dekat atau di samping dia orang yang hanyut. Menolong orang yang hanyut seperti itu wajib. Sholat pun juga wajib. Dua-duanya wajib. Nah, ketika bertemu dua kewajiban dalam satu waktu dan tak mungkin untuk dilakukan dua-duanya, maka mesti memilih salah satunya. Kalau memilih melanjutkan sholat, orang yang hanyut mati, tenggelam. Kalau dia memilih menolong orang yang hanyut, sholat bisa diulang kembali. Berarti dua-duanya bisa dia lakukan. Kalau begitu, mana yang harus dia pilih?
yang dia pilih adalah meninggalkan sholatnya, kemudian menolong orang yang hanyut tadi agar terhindar dari kematian. Apa dalilnya? Itulah istihsan. Memilih dua hal yang terbaik. Memilih satu perkara yang terbaik dari dua hal. Dan yang terakhir yang menjadi istinbat hukum oleh Imam Malik itu adalah zara'i atau saduz zari'ah. Itu adalah suatu perkara memang tidak ada dalil yang secara tegas melarang ataupun menyuruh. Tapi sesuatu yang dilarang itu kalau didekati itu akan menyebabkan terjatuh pada hal yang terlarang, maka itu dilarang. Namanya saduz zara'i. Dalam Al-Quran kan tidak ada larangan untuk menyentuh atau melakukan perkara yang haram, mencium orang yang bukan mahram umpamanya. Tetapi itu perbuatan mendekati zina. Dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah ada larangan melihat tontonan pornografi. Tapi apakah boleh? Tentu tidak. Apa sebab? Karena bisa mendekati kepada perbuatan zina. Maka semua yang mendekati kepada perbuatan zina itu adalah dilarang. Dalilnya apa? Itu disebut dengan syara'i atau saduz zari'ah. Itulah metode istinbat hukum Imam Malik. Nah, dalam perkara bid'ah seperti dia mengatakan tidak boleh mencukur bersih kumis. Nah, ini berdasarkan metode istinbat Imam Malik, dia katakan bid'ah. Itulah secara umum tentang metode istinbat hukum Imam Malik. Artinya kalau suatu persoalan tidak bisa dijangkau oleh metode istinbat hukum tadi dan dia adalah perkara mudasar dan urusan agama, maka baru dikatakan bid'ah. Tapi kalau bisa dijangkau dengan dalil ahbal al-Madinah, qiyas, masalah mursalah, istihsan dan saduz zara'i, maka itu tidak masuk ke dalam persoalan bid'ah. Inilah kaum muslimin, siapapun yang bisa mendengar suara kami, mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah ilmu, menambah wawasan kita dalam memahami syariat agama kita. Terima kasih atas perhatian. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.